Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class in Supervisi Pendidikan. Okay, before we continue the video, I hope that each of you has good conditions, keep healthy, and keep spirit to join my class even in pandemic situations. Today, actually it will be for meeting for us, but I do really sorry that I can't be with you in the luring class because there is something that I have to do. Last week, your friends, the second group, have presented their paper about teknik dan pendekatan dalam supervisi pendidikan. Gitu kan? Of course, they also have explained it to you clearly, but now I also will explain it to you again, and also I will answer your friends' questions by Sinta Ramadhani Siregar and Rita Utami. Thank you so much for your questions, and it's really good job. I do really appreciate it gitu. Okay, now let's begin the learning. Ada dua teknik dalam supervisi pendidikan. Yang pertama adalah teknik perseorangan dan yang kedua adalah teknik kelompok. Kalian bisa baca lebih detail lagi di buku yang telah saya share, tapi di sini saya akan menjelaskan kembali dengan singkat padat sehingga kalian lebih mudah untuk memahami materi yang kita pelajari gitu. Jadi apa saja sih kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah ataupun pengawas di teknik perseorangan? Oke, kegiatan yang bisa dilakukan yang pertama adalah melakukan kunjungan kelas ataupun classroom visitations. Jadi di classroom visitation itu kepala sekolah maupun pengawas itu melakukan kunjungan kepada guru yang sedang mengajar. Tujuannya apa? Untuk melihat, mengamati apakah masih ada kekurangan guru dalam mengajar sehingga bisa diperbaiki untuk kebaikan ke depan hari gitu. Seperti contohnya kita, orang bahasa Inggris, anak bahasa Inggris gitu kan, guru bahasa Inggris ketika mengajar. Kita mau mengajarkan tentang reading skill, tentang reading. Tapi ternyata kok materinya ataupun kegiatan-kegiatan dalam kelas itu tidak relate kepada reading skill. Nah, itu bisa menjadi masukan bagi kepala sekolah maupun pengawas untuk memberitahu guru supaya ibaratnya lebih baik lagi ke depannya dalam mengajarkan reading skill, memberikan contoh, memberikan masukan, memberikan nasihat untuk kebaikan ke depan hari. Kegiatan yang kedua yang bisa dilakukan adalah melakukan kunjungan observasi. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan dari teman kita Sinta Ramadhani Siregar. Apa sih bedanya kunjungan kelas dengan kunjungan observasi? Begitu ya nak ya. Jadi kalau kunjungan kelas itu adalah kepala sekolah dengan PS-nya, pengawasnya itu datang ke kelas melihat guru yang sedang mengajar. Gitu. Kita lihat gurunya. Bagaimana dia mengajar? Apanya yang kurang? Mungkin metodenya, mungkin materinya nggak relate dengan skill yang mau diajarkan, ataupun kegiatan-kegiatan dalam kelas itu tadi. Gitu. Jadi kita melihat kelemahan ataupun kekurangan si guru dalam mengajar. Itu adalah kunjungan kelas. Kalau kunjungan observasi adalah guru dari sekolah lain, guru dari sekolah lain diberi tugas untuk mengamati, untuk melihat, untuk mengobservasi seorang guru yang sedang mendemonstrasikan cara mengajar gitu dalam suatu mapel tertentu. Contohnya apalagi sekarang ini kan pandemi, mungkin ada seorang guru, mungkin ada penemuan baru tentang metode yang cocok dan pantas kita gunakan sebagai seorang guru ketika mengajar dalam daring ataupun online. Itu bagaimana, media apa yang bisa kita gunakan. Nah, itulah dia kalau kunjungan observasi. Jadi dari sekolah lain, guru dari sekolah lain itu melihat guru yang sedang mendemonstrasikan cara mengajar gitu. Dari mungkin medianya, mungkin dari tekniknya. Nah, itulah dia kunjungan observasi.
Oke, kegiatan ketiga yang bisa kita lakukan dalam teknik perseorangan adalah membimbing guru untuk mempelajari pribadi ataupun mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi banyak masalah yang dihadapi siswa. Salah satunya adalah kenakalannya. Kenakalannya pun banyak gitu kan. Kenapa siswaku ini ketika aku mengajar dia tidak fokus? Kenapa dia malah colek-colek temennya? Kenapa dia itu tidak mau diam ketika dalam kelas dalam proses belajar mengajar? Itu kan masalah gitu. Terus yang kedua masalah yang biasa dihadapin siswa adalah lambat dalam menangkap pelajaran. Kenapa siswaku yang satu ini kok lambat dalam menangkap pelajaran? Apa caraku yang kurang bagus atau bagaimana? Itu guru harus jeli dalam melihat itu. Ada sebuah film dari India, itu bagus banget untuk kita seorang guru menonton itu. Judulnya Tare Zaman Par. Tare Zaman Par itu aktornya adalah si Amir Khan gitu. Jadi di situ si Amir Khan itu adalah berperan sebagai seorang guru yang sangat jeli terhadap siswanya. Ada seorang siswa bernama Ihsan. Dia itu kayak nggak mempunyai kekurangan. Yang pada intinya semua guru itu tidak bisa mengajarkan dia membaca. Semua teman-temannya bisa baca, tapi dia sendiri enggak. Sampai abangnya, keluarganya itu malu memiliki seorang Ihsan yang sudah sekelas gitu kok belum bisa membaca gitu. Dan semua guru angkat tangan. Dan datanglah seorang Amir Khan tadi itu, yang jeli, yang peka terhadap siswanya. Kenapa si Ihsan ini kok tidak bisa mengikuti teman-teman yang lainnya? Padahal dia cara menggambarnya bagus, semua bagus, tapi kenapa kok dia tidak bisa membaca? Setiap disuruh membaca dia selalu menjawab, "The letter are dancing," katanya. Huruf-hurufnya berdansa, huruf-hurufnya kebalik. Gitu. Dan guru-guru yang lainnya itu tidak peka, tidak sadar tentang itu, dan hanya Amir Khan yang sadar gitu. Setelah dia lihat, setelah dia pelajari, oh ternyata si Ihsan ini mengidap suatu penyakit apa? Nanti saya buat di video. Saya juga lupa karena itu saya nonton film itu waktu saya S1 tahun 2011, dulu banget gitu. Dan itu sangat recommended banget untuk kamu yang mau menjadi seorang guru, bagus banget gitu ya. Nah, jadi hanya si Amir Khan itulah yang peka, yang sadar kenapa si Ihsan ini kok nggak sampai umur segitu kok nggak bisa baca. Ternyata si Ihsan itu mengidap penyakit yang kalau membaca itu harus dibalik gitu, harus dibalik hurufnya gitu. Umpamanya kita mau menulis B, itu harus kita tulis D. Seperti itu. Jadi terbalik, harus menggunakan kaca baru bisa dia baca. Kalau tidak pakai kaca tidak bisa. Nah, itulah fungsinya guru tadi. Makanya perlu juga ya kan kita membimbing guru ataupun tenaga pendidik yang lainnya mempelajari tentang pribadi siswa ataupun mempelajari cara mengatasi masalah-masalah yang dihadapi siswa. Dan film tadi itu rekomendasi untuk kalian yang mau menjadi seorang guru. Gitu ya. Nanti Mem tunjukkan di layar ya. Oke, kegiatan terakhir yang bisa dilakukan di teknik perseorangan adalah membimbing guru dalam hal-hal yang berkaitan tentang kurikulum sekolah. Kalau sudah katanya kita berbicara tentang kurikulum sekolah, yaitu nggak jauh-jauh lagi dari RPP, ya kan? Nah, terus di situ kita bisa membimbing guru bagaimana cara membuat RPP yang baik dan benar. Terus di sini juga kita bisa membimbing guru untuk menyusun kegiatan-kegiatan siswa selama 1 semester, selama per minggunya ataupun bahkan per bulannya. Nah, itu bisa kita arahkan guru-gurunya. Lalu kita juga bisa membimbing guru untuk mengevaluasi hasil belajar mereka bagaimana. Terus kita juga bisa membantu guru untuk menggunakan media-media yang ada. Terus kita juga bisa membimbing guru untuk mengelola kegiatan-kegiatan di ekstrakurikuler ataupun study tour dan juga yang lainnya. Jadi banyak kegiatan yang bisa kita ajarkan kepada guru gitu tentang kegiatan-kegiatan yang baik untuk siswa dan juga baik untuk mereka.
gitu ya. Jadi ada 4 kegiatan yang bisa dilakukan di teknik teknik persorangan. Yang pertama adalah kunjungan kelas, kunjungan observasi, membimbing guru untuk mempelajari pribadi siswa, mengatasi masalah siswa, dan yang terakhir adalah membimbing guru untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum sekolah. Oke, selanjutnya adalah teknik kelompok. Jadi ada 3 kegiatan yang bisa dilakukan dalam teknik kelompok ini. Yang pertama adalah mengadakan rapat ataupun mengadakan pertemuan. Jadi kepala sekolah itu mengajak guru untuk rapat, mendiskusikan, membicarakan hal-hal yang berkaitan ataupun berhubungan dengan kurikulum dan juga pelaksanaannya. Karena tugas kepala sekolah itu ada 4. Yang pertama adalah penelitian, penilaian, perbaikan, dan juga peningkatan. Maka kepala sekolah itu wajib mempertanyakan kurikulum-kurikulum yang telah dilaksanakan di sekolah itu. Bagaimana hasilnya? Apakah ada hal-hal yang harus diperbaiki, apakah ada hal-hal yang harus ditingkatkan, ataupun ada hal-hal yang memang harus kita rombak. Nah, itu adalah tugas kepala sekolah gitu. Jadi wajib kepada kepala sekolah untuk ngajak guru-gurunya berdiskusi tentang kurikulum dan juga pelaksanaannya. Dan kedua yang bisa dilakukan di dalam teknik kelompok ini adalah mengadakan diskusi kelompok ataupun group discussions. Jadi di kegiatan kali ini guru-guru itu dibentuk per kelompok tapi berdasarkan mata pelajaran tertentu. Umpamanya mata pelajaran bahasa Inggris sendiri satu kelompok, mata pelajaran bahasa Indonesia sendiri per kelompok. Nah, kayak gitu. Fungsinya apa ya? Fungsinya untuk membahas ataupun berdiskusi bagaimana cara mengupayakan ataupun usaha supaya siswa-siswa mereka ataupun pelajaran yang mereka bawakan itu berkualitas ataupun lebih baik lagi. Gitu, itu fungsinya. Jadi di kegiatan kedua ini guru-guru itu berkelompok berdasarkan mata pelajaran tertentu membahas upaya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Ya. Kegiatan terakhir di teknik kelompok ini adalah penataran. Jadi guru itu diberikan penataran. Biasanya ini dilakukan oleh pusat gitu kan ataupun wilayah agar guru-guru mengikuti penataran. Nah, di sini peran kepala sekolah sangat dibutuhkan gitu karena kepala sekolah harus memantau, harus memeriksa, meminta follow up ataupun feedback dari guru yang telah mengikuti penataran tadi. Kira-kira apa manfaatnya kepada sekolah? Kira-kira apa hasil yang dia dapat dari penataran itu sehingga kita bisa praktekkan di sekolah kita. Jadi kepala sekolah itu perannya sangat dibutuhkan di sini, gitu ya. Oke, jadi ada 3 kegiatannya. Yang pertama adalah mengadakan rapat, yang kedua adalah mengadakan diskusi kelompok, dan yang ketiga adalah mengadakan penataran. Itulah dia kegiatan di dalam teknik kelompok. Oke, di sini Mam akan menjelaskan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan dari teman kalian Sinta Ramadhani dan juga Rita Utami ya. Pertanyaan Sinta tadi adalah apa perbedaan kunjungan kelas dengan kunjungan observasi? Sudah menjawab tadi di video sebelumnya, dan sekarang adalah mau menjawab pertanyaan dari Rita Utami, yaitu apakah makna dari supervisi klinis gitu ya Rita. Oke, good questions. Oke, jadi supervisi klinis itu adalah suatu proses bimbingan yang berfokus kepada guru dan juga TU-nya gitu, yang berguna untuk memecahkan masalah-masalah yang ada untuk mencapai suatu tujuan pendidikan gitu. Jadi tujuan dari supervisi klinis itu banyak, salah satunya adalah membantu guru ataupun TU memecahkan masalah, terus membantu guru untuk meningkatkan keterampilannya, membantu guru meningkatkan sikap positifnya, dan yang terakhir adalah membantu guru mengevaluasi apa Mom? Ya apapun yang bisa dievaluasi dari cara mengajar siswanya. Jadi semua perlu evaluasi gitu. Kenapa supervisi klinis ini hanya berfokus kepada
TU dan juga guru gitu. Karena guru dan TU lah yang sering berinteraksi dengan siswa. Gitu ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di supervisi klinis. Yang pertama adalah bagaimana supervisi klinis itu prosesnya dilakukan, bagaimana hubungan guru TU kepada siswanya, bagaimana hubungan guru kepada supervisornya. Di sini supervisornya adalah kepala sekolah. Jadi bagaimana sih hubungan seharusnya kepala sekolah dengan guru itu? Harusnya terbuka. Kenapa? Karena mereka ini adalah mitra yang saling membantu, melengkapi untuk tujuan pendidikan. Jadi guru itu pun berhak mengeluarkan gagasannya. Jadi guru dan kepala sekolah itu bersinergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah evaluasi berdasarkan fakta ataupun peristiwa-peristiwa yang ada di kelas gitu. Jadi bisa kita sebutkan bahwasanya supervisi klinis ini tidak jauh ataupun bisa kita katakan supervisi klinis itu adalah supervisi akademik gitu ya, pernah membilangkan supervisi akademik. Nah, inilah bisa kita katakan supervisi klinis itu adalah supervisi akademik gitu ya. Selanjutnya ada 5 langkah dalam supervisi klinis gitu. Yang pertama adalah pertemuan sebelum observasi. Jadi kepala sekolah itu melakukan pertemuan dengan guru yang akan diobservasi. Tujuannya apa? Agar tidak ada salah paham gitu. Jadi ibaratnya kayak ada pemberitahuan informasi bahwasanya kamu besok mau diobservasi loh gitu, siapkan ya ini ya, ibaratnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah supervisor mengobservasi guru. Nah, di tahap 2 ini supervisor itu yang mengumpulkan data apapun yang dia cari, dia dapat dari guru yang dia observasi di kelas, baik dari pengajarannya, baik dari materinya, dan semuanya. Oke, yang ketiga adalah analisis dan strategi gitu. Jadi di tahap 3 ini supervisor itu menganalisis data yang dia dapat di tahap 2 tadi. Apa hasilnya? Dan juga ada strategi, dan jika ditemukan masalah pada waktu tahap 2 tadi, maka supervisor itu menentukan strategi apa sih yang cocok untuk membantu guru tersebut. Dan selanjutnya yang nomor 4 adalah pertemuan setelah observasi. Nah, di tahap ini supervisor itu membacakan hasil dari observasinya gitu, dan jika terdapat masalah maka guru akan langsung memecahkan masalahnya dan dipandu langsung oleh supervisornya. Dan yang kelima adalah analisis setelah observasi. Nah, di analisis ini itu adalah tindak lanjut gitu, mengumumkan ataupun memberitahu tindak lanjut untuk kedepannya itu bagaimana. Dan juga di analisis ini itu diterangkan satu persatu kira-kira apa yang akan mereka analisis lagi ataupun mereka observasi untuk tahap selanjutnya gitu. Diingat ya, jadi ada 5 tahap dalam supervisi klinis. Oke ya. Nah, sekarang adalah tugas kalian gitu. Tugas kalian adalah rangkum kembali apapun yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini melalui video ini ya, dari teknik dalam supervisi pendidikan itu. Dan juga pertanyaan-pertanyaan dari teman kamu tadi itu dirangkum menggunakan kalimat kalian sendiri dalam bahasa Indonesia saja, dan ditulis tangan seperti biasa, dan kirim WA pribadi kepada Mam gitu. Akan Mam tunggu hingga hari ini hari Senin ya, hari Selasa sore, terakhir itu jam 6 ya. Okay, thank you so much for your attention, and the last, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.